Nah, sepanjang bulan ini kita kan sama-sama ya belajar tentang open mind dan saya senang sekali karena open mind merupakan satu sikap yang sangat penting gitu ya. Karena itu berdampak kepada banyak sekali hal sesudahnya yang akan terjadi sesudahnya ya. Nah, open mind itu kalau saya boleh katakan itu merupakan prasyarat gitu ya, prasyarat untuk satu pikiran yang bertumbuh. Nah, jadi kalau kita mau mengalami pertumbuhan, maka prasyaratnya kita harus memiliki open mind. Kita harus open minded, ya. Nah, kalau kita melihat di berikutnya, tanda suatu pertumbuhan itu kan perubahan, ya. Jadi kita tahu nih, kita bertumbuh atau enggak itu karena adanya perubahan. Nah, perubahan itu seharusnya bisa kita rasakan sendiri dan juga bisa disaksikan oleh orang lain. Nah, dengan bertumbuh, maka kita dapat mencapai kedewasaan, ya. Hanya orang yang bertumbuh yang dapat mencapai kedewasaan, bukan orang yang tambah tua, bukan orang yang pangkatnya naik terus, bukan orang yang tambah kaya, bukan semua itu. Tapi dikatakan orang yang bertumbuh itu baru dia nanti bisa mencapai kedewasaan. Saya akan bacakan buat kita semua dari Galatia pasal yang ketiga, ayatnya yang terakhir, ayat 29 ya, dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, di pasal keempatnya, saya lanjutkan ya, ayat 1-3, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, belum dewasa. Kita ahli waris, tapi kalau kita belum dewasa, ya, dikatakan sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, belum dewasa, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Kedewasaan itu merupakan satu situasi yang penting karena di sana kita bisa bekerja sama dengan merdeka ya, dengan Roh Kudus. Kita bisa dipakai dalam kerajaan Allah secara maksimal. Tapi ya itu dia ya, waktu kita dewasa. Kalau kita belum dewasa, kita disayang, kita dipelihara, dilindungi pasti ya. Tapi kita tidak lebih dari seorang hamba. Artinya walaupun kita memiliki janji sebagai warisan, tetapi kita belum boleh touch. Bahkan dikatakan kita takluk kepada roh-roh dunia. Kalau roh dunia bilang gini, oh tuh memang jahat, kamu harus musuhin dia, kita takluk. Kalau roh dunia bilang, kamu mah kurang keren, harus punya segalanya, kita takluk. Kalau roh dunia katakan ke sana kita ikuti, ke sini kita juga ikuti. Kita belum bisa berdiri dengan jati diri kerajaan Allah. Walaupun kita sebenarnya sudah ada di dalam keluarga Allah. Jadi sangat penting tentunya bagi kita untuk terus ya mengalami kedewasaan. Nah, untuk dewasa tadi kita sudah lihat kita perlu bertumbuh ya. Nah, pertumbuhan pasti terjadi saat ada makanan yang masuk, terutama yang bergizi tentunya ya. Nah, di dalam setiap dimensi kehidupan kita ya, dimensinya beda, makanannya juga pasti beda ya. Kita setiap hari baca firman, kita setiap hari saat teduh, ada rema yang kita terima ya. Tapi roh kita senang, tapi pikiran kita juga harus dibuka ya. Pikiran kita harus mau menerimanya. Demikian juga untuk pertumbuhan pribadi kita sendiri ya. Sebelum kita dapat menerima diri kita sendiri, kita juga harus membuka hati, menerima diri kita apa adanya. Apakah ada di antara kita yang sering kecewa sama diri sendiri atau sering keras sama diri sendiri, terlalu menuntut sama diri sendiri?
kok kamu nggak sempurna sih? Kok kamu gitu ya. Dan tentu juga pikiran yang terbuka membuat kita mau menerima bahwa kita nggak akan sama seperti hari ini. Kita nggak akan selama-lamanya seperti ini. Kita akan mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan. Jadi sangat baik untuk bermimpi, ya. Sangat baik untuk memiliki mimpi yang besar tentang diri kita. Apalagi kalau kita bisa menerima mimpi yang dari Tuhan. Waktu kita mau jaga pikiran kita tetap terbuka, nanti kan ada yang masuk, ya. Terbuka supaya ada yang masuk, supaya bisa masuk. Nah, waktu yang masuk itu tidak terlalu nyaman rasanya. Kita perlu tenang untuk tetap membiarkannya terbuka. Karena nggak semua yang tidak nyaman itu tidak baik. Kita percaya bahwa nanti Roh Kudus tetap akan memberitahu kepada kita, ya, menuntun kita agar kita tetap terlindungi, ya, di dalam damai sejahtera Tuhan. Tapi tolong jangan setiap yang nggak nyaman terus kita langsung buru-buru tutup pintunya. No way gitu ya. Tetap terbuka untuk hal-hal yang belum biasa, belum kuat, belum familiar, ya, agar kita mengalami pertumbuhan. Dikatakan makanan masuk saat ada pintu yang terbuka, ya. Jadi ingat, makanan dapat masuk saat ada pintu yang terbuka. Apapun yang membuat kita bertumbuh adalah waktu kita mau membuka pikiran kita, ya. Jadi open-minded adalah awal dari tersedianya bahan yang dipakai untuk bertumbuh. Tanpa sikap open-minded, ya, maka kita mungkin tambah tua. Kita mungkin tambah kalau skincarean mungkin tambah bagus ya. Kalau ke salon terus mungkin rambutnya tambah oke, tambah panjang juga gitu ya. Kalau kita ke mall terus ya mungkin ya tambah fashionable. Kalau kita kerja keras terus, buka tokonya lebih pagi, tutup tokonya lebih malam ya, mungkin rekeningnya bertambah banyak. Tapi belum tentu di dalam mentality kita, di dalam roh kita, kita mengalami pertumbuhan. Nah, kenapa sih setiap anak Tuhan harus bertumbuh? Yang pertama-tama, Allah menghendaki kita dewasa. Itu adalah kehendak Allah sendiri, ya. Matius 5 ayatnya yang ke-48. Oke, Matius 5 saya bacakan buat kita ya. Karena itu haruslah kamu sempurna. Kamu dewasa maksudnya, ya. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dewasa berbicara ya tentang kalau seorang wanita itu dia waktu dia sudah akil balik, dia sudah mendapatkan menstruasi, ya, dia dikatakan sempurna. Kenapa? Karena dia sudah bisa melahirkan, ya. Nah, Allah menghendaki kita mengalami kedewasaan. Karena itu haruslah kamu sempurna, ya. Yang kedua, tadi kita sudah baca di dalam Galatia, warisan diberikan kepada yang sudah dewasa. Ya, kita nggak mau selalu dilayani, kita nggak mau selalu ya dikit-dikit cari pastor kita. Kita bukan mau sedikit-sedikit ya orang harus ngerti kita, tapi kita mau masuk dalam dimensi di mana kita bisa mengerti orang lain, kita bisa melayani orang lain, bahkan kita dipakai Tuhan untuk memuridkan orang lain, melahirkan orang-orang yang berikutnya. Ya, pemimpin-pemimpin yang berikutnya. Jadi warisan diberikan kepada yang sudah dewasa. Dan yang berikut kita lihat, kenapa sih anak Tuhan harus bertumbuh? Kenapa Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan dan saya juga harus mengalami pertumbuhan dan terus ya. Karena waktu kita sudah dewasa, di sanalah kita bisa memuridkan dan kita bisa reproduksi, kita bisa melahirkan orang-orang yang di dalam Tuhan. Ya, kita dipercaya oleh Tuhan untuk melipat gandakan. Ya, ini adalah salah satu metode untuk menggenapi
amanat agung di akhir zaman sebelum Tuhan Yesus datang kembali, ya. Dan yang terakhir saya catat banyak sih alasannya, tapi kita boleh lihat ya ayat yang bagian yang terakhir. Kenapa kita harus bertumbuh? Agar menghindari kekacauan dalam gereja. Ya, ini penting. Ya, saya suka dengan anak-anak, terutama setelah punya cucu ya. Setelah punya cucu tuh saya sangat tidak terganggu, ya, sangat tidak terganggu dengan anak-anak yang rewel, yang ribut waktu kita sedang beribadah. Beda dengan sebelumnya, memang suka gitu ya, kok nggak tertib sih gitu. Tetapi bisa dibayangkan ya, kalau satu gereja isinya anak-anak semua, kebanyakan anak-anaknya ya, semua teriak, semua nangis, semua jerit-jerit gitu ya, nggak bisa dikasih tahu, betapa kacaunya. Dan kalau ini terjadi ya di tengah-tengah gereja yang dewasa, tentu ini tidak bisa melahirkan kemajuan demi kemajuan, tidak ada progres. Ya, ini yang perlu kita hindari, karenanya setiap kita mau terus dewasa. Tadi prerequisite-nya apa, prasyaratnya apa? Open-minded. Nah, bagaimana kita dapat mempertahankan sikap ini? Ya, mungkin kita bukannya dikit dulu, ya. Mungkin kita masih dikit dulu bukanya, terus makin lama makin gede gitu ya. Tapi nggak masalah, karena semuanya proses. Nah, saya kumpulin banyak banget ternyata yang harus disikapin ya. Tapi saya ambil 3 buat kita supaya gampang. Saya sebut 3P ya. Satunya posisi, position, dan keduanya people, dan ketiganya prayer. Ya, kita lihat sama-sama dengan cepat. Ya, posisi yang tepat. Nah, di dalam Filipi 2 ayat yang ketiga, kita lihat next-nya. Ya, saya bacakan buat kita semua, atau kita baca sama-sama yuk, udah ada di share screen-nya ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang, aku maksudnya ya, menganggap yang lain, kamu, ya, lebih utama daripada dirinya sendiri. Wow, ini susah loh. Ini beneran susah sebenarnya, ya. Aduh, gimana ya? Kan aku jelas lebih tua, gitu kan ya. Mungkin orang berpikir begitu. Loh, aku kan lebih berpendidikan, aku kan lebih kaya, aku lebih berpengalaman. Aduh, mau ditarik kemana-mana juga aku udah lebih, ya. Tapi firman Tuhan katakan begini, dengan rendah hati. Nah, ini kunci ya. Bagaimana kita bisa menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Waktu kita mau memposisikan hati kita lebih rendah. Ya, tentu saya mau ingatkan, prinsip keseimbangan penting untuk tetap diberlakukan, ya. Tuhan Yesus sih memang ajarkan gini ya, katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Open mind itu bukan salah benar, ya. Tetapi waktu kita tahu kita punya prinsip yang benar sesuai firman Tuhan, ya, maka bagian kita adalah menerima pribadi yang berseberangan dengan kita, walaupun kita nggak perlu menerima prinsipnya, ya. Kita bisa bersepakat untuk berbeda. Ya, nah jadi waktu kita menempatkan yang lain lebih utama, kita lihat slide berikut ya. Yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Ini saya ambil langsung dari ayatnya ya. Yang lain lebih utama dari kita. Ya, coba dibayangkan dulu, benar nggak yang lain lebih utama? Benar nggak pembantu di rumah lebih utama? Ya, satpam di depan gerbang sana lebih utama, ya, atau teman di sebelah kita lebih utama, ya, apakah istri lebih utama atau suami lebih utama? Tentu nggak boleh keluar dari konteks apa yang difirmankan Tuhan, ya. Tapi open-minded akan mengantarkan kita boleh berpikir begini, saya nggak lebih dari orang lain, ya. Nah, waktu kita
bisa tiba di titik ini, maka kita bisa melanjutkan sikap kita dengan mengatakan pendapat orang lain juga mungkin sangat bisa jadi ada benarnya. Ya, khususnya bagi situasi dia, mungkin nggak buat situasi kita, tapi buat situasi dia, ya kebenaran dia adalah kebenaran yang benar, ya, walaupun mungkin nggak buat situasi kita. Tapi open mind membuat kita tetap bisa menerima siapapun, ya, dan terlebih kita nggak pernah tahu orang-orang itu kenapa dia berpendapat begitu, ya, kita nggak pernah tahu. We never know. Kita nggak pernah tahu apa yang dia alami. Kita nggak pernah tahu apa yang menjadi pergumulannya. Kita nggak pernah tahu apa yang menjadi latar belakangnya. Open-minded membuat kita dapat menerima setiap orang. Nah, yang berikutnya, saya catat ya. Bagaimana kita bisa bertahan dalam suatu komunitas yang tidak sempurna? Loh, kok tidak sempurna sih? Bukannya kita cari komunitas yang sempurna. Betul, kita cari komunitas yang sempurna dong. Tapi mana pernah ada sih komunitas yang sempurna, ya kan? Terlebih komunitas yang bertumbuh. Waktu kita menyadari kita sempurna, itu saatnya kita berubah, ya kan? Di dalam Lukas 2 ayat 52 dicatat, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yuk kita mau pakai ini ya sebagai parameter kita ya. Makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kita lihat slide berikutnya ya buat terbantu aja. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Apakah kita makin dikasihi oleh Allah dan manusia? Ini penting buat kita. Ya. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Kita tentu dikasihi karena kita mengasihi. Bagaimana kita bisa mengasihi? Ya, tentu karena kita mengerti kita dikasihi oleh Allah. Ya, sehingga kita bisa mengasihi sesama kita. Kita diterima, diampuni, ya. Tetap dengan tangan yang terbuka dalam keadaan apapun juga. Allah menerima kita. Ya, jadi biarlah kita tetap punya open mind, ya. Open mind itu akan membawa kita pada pikiran, aku akan tetap berusaha mengasihi, ya, karena aku juga nggak sempurna. Bahkan aku juga memiliki banyak kekurangan dan sering melakukan kesalahan. Boleh lambaikan tangan yang nggak pernah bikin salah? Ada? Ya, disadari nggak disadari? Ya, kita setiap hari bikin salah. Dan yang ketiga, yuk kita lihat bagaimana kita bisa tetap open mind waktu kita memiliki kehidupan doa. Saya angkat satu ayat ini, walaupun banyak, tapi kita lihat ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Jadi open mind akan mengantarkan kita pada pemahaman yang jujur, ya. Membuat kita dapat menerima diri kita sendiri baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan yang tidak baik. Ya, open mind dapat membuat kita mampu mengatakan begini, memikirkannya saja aku udah nggak sanggup. Aku ini butuh, aku mau ditolong. Ya, kita bandingkan dengan ini. Aduh, ini kok sangat mengkhawatirkan ya. Aku harus bekerja lebih keras, aku harus berusaha lebih keras. Nah, ya, kita mengandalkan kemampuan kita sendiri. Tapi firman Tuhan dengan tegas mengatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, ya, waktu kita mengganti kekhawatiran kita dengan doa, maka kita akan lihat pintu-pintu yang terbuka. Karena Tuhan janji, ya, yang mencari mendapatkan, yang mengetuk pintu dibukakan baginya. Akan ada di dalam hidup kita titik-titik di mana kita cuma bisa bilang, aku membutuhkan Roh Kudus. Tapi pertolongan Tuhan, ya,
yang tadi saya katakan sangat mungkin tidak nyaman. Tidak seperti yang kita pikir, ya. Open mind itu bukan strategi. Open mind itu mindset, ya. Pelan-pelan semakin kuat, ya. Mungkin sekarang kita harus mengusahakannya, tapi lama-kelamaan itu menjadi sikap natural kita, sikap alamiah kita. Yang kita nggak pernah lupa, yang kita jangan sampai lupakan, walaupun kita sudah memiliki pikiran yang selalu terbuka, hidup ini tetap proses, ya. Baca sama-sama ya, Efesus 4 ayat 15. Yuk. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Puji Tuhan, ya. Kita terus bertumbuh ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala.